Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 64 Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. 1. Peristiwa. Momen yang paling mencerahkan pada saat proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami bahwa setiap anak terlahir membawa kodratnya masing-masing, sehingga tugas pendidik atau seorang guru adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Murid diibaratkan sebuah benih yang ditanam tukang kebun, dan tukang kebun hanya bisa merawat dan memberikan perlakuan agar benih tumbuh dengan baik. Dan tukang kebun tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitupun juga dengan guru. Seorang guru tidak dapat merubah kodrat anak yang diberikan oleh Sang Pencipta, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid agar tumbuh dengan baik. Momen yang paling mencerahkan pada saat proses pembelajaran modul 1.2 adalah ketika saya mempelajari diagram identitas gunung es, yaitu saya mendapatkan bahwa potensi anak banyak yang tidak terlihat daripada yang terlihat atau yang muncul ke permukaan, sehingga tugas guru adalah melakukan pembiasaan dan pengkondisian pada ekosistem belajar agar potensi terpendam anak dapat muncul ke permukaan. Tentu dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang positif dan dapat memunculkan potensi anak, seorang guru harus memiliki nilai-nilai dari guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Selain itu, seorang guru juga mengambil peran pada ekosistemnya dengan menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah kita perlu memahami prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru adalah menuntun tumbuhnya laku murid agar selamat dan bahagia. Dan dalam proses menuntun laku murid, maka seorang guru harus menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak agar terwujudnya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kedua, perasaan. Saat momen yang mencerahkan itu terjadi, saya bagaikan menyelami lautan yang menemukan banyak hal-hal baru dan indah, sehingga saya enggan untuk menyudahinya. Saya mendapatkan pencerahan bahwa saya tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid dengan kata, kamu harus bisa ini dan kamu harus bisa itu, atau menjadikan ketuntasan nilai sebagai parameter keberhasilan. Bukankah setiap anak membawa kodratnya masing-masing dan memiliki keunikannya sendiri? Bisa jadi anak yang tak pandai matematika, tetapi ia pandai olahraga. Bisa jadi anak yang tak pandai bahasa, ia pandai dalam bidang seni, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa keberhasilan seorang guru adalah dengan melihat ketuntasan belajar murid berdasarkan nilai dan merasa sedih saat ada murid yang tidak kunjung tuntas. Sekarang saya berpikir bahwa seorang guru tidak hanya memperhatikan aspek kognitif saja, namun memperhatikan aspek-aspek yang lainnya, seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, untuk menjadikan murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang keempat, penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, saya akan melakukan inovasi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan contoh, saya akan menggunakan lagu dalam mengikat atau menguatkan ingatan anak tentang suatu topik pembelajaran. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran interaktif atau media permainan agar anak belajar namun tetap merasa bahagia. Yang ketiga, saya akan konsisten dalam melakukan refleksi pembelajaran, yaitu dengan cara membuat jurnal refleksi. Yang keempat adalah melakukan pengimbasan pada rekan sejawat tentang inovasi pembelajaran. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum.